Lagi seluruh anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 mohon tutup mulutnya karena acara akan kita mulai. Dan kepada dewan guru yang berada di belakang itu mohon dikondisikan siswa-siswi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua pada hari ini dapat bertatap muka dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beri salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 beserta Bapak Ibu Dewan Guru dapat mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, Bapak akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Coba Bapak tanya lagi, siap belum untuk acara dimulai? Nah, kalau sudah siap Bapak. Bapak akan mulai untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Susunan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah Isra Mi'raj oleh Ustadz Mudhamil Erpawi SPD. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan acara dianggap selesai. Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Razan dan kemudian tilawah oleh Ananda Salfa. Silakan pada Ananda berdua untuk membaca Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram
innahu huwas samiul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man amanna ma'ahu innahu kana abdan syakura wa qadana ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira fa iza jawadu ulahuma ba'ashna alaikum ibadan lana uli ba'sin sadidin fajasu ilalam diyan wa kana wa'dan maf'ula Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Raza dan Salfa. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Anak-anak sekalian, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah siap belum acara akan kita mulai? Bentar lagi anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzamil Ertawi. Ya. Jadi tolong untuk tentram sejenak. Bapak, Ibu dan Dewan Guru dan seluruh anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Korwil, Bapak Merangudin. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Blimbing Bapak Subrawi Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blimbing yang telah hadir di tengah-tengah kita, membersama kita pada pagi hari ini, Bapak Kardiman Sarjana Pendidikan, yang sama-sama kita banggakan, yang kita muliakan Ustadz kita pada pagi hari ini, Ustadz Muzamil Ertawi Sarjana Pendidikan. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 4 Belimbing. Dan yang kami banggakan serta yang kami sayangi, anak-anak peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir dalam kegiatan Isra dan Mi'raj pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kita memperingati acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini merupakan kisah atau sejarah Islam, sejarah besar dalam perjalanan Islam, di mana di dalam Isra dan Mi'raj ini Nabi kita menerima pesan atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Marilah kita jadikan kisah Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar momentum memperingati kisahnya saja, tetapi jadikan Isra dan Mi'raj ini menjadikan refleksi diri kita agar kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati,
kita selaku pendidik atau saya selaku pengawas mengajak kita semua, terutama anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk dapat mengambil hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta selalu menjadikan sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat adalah kebutuhan jiwa kita semua. Karena sholat hikmah yang bisa kita ambil adalah tentang kedisiplinan, keikhlasan, bahkan kesabaran. Semoga acara ini akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SD Negeri 4 Belimbing, kepala sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf atas kerja kerasnya sehingga acara ini dapat terlaksana, dapat berjalan dengan lancar. Semua adalah berkat kerja keras Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah Bapak Ibu kerjakan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Ustadz, nanti kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan apa saja pesan dari Isra dan Mi'raj ini, apa saja hikmah yang dapat anak-anak ambil untuk dapat memotivasi anak-anak ini agar bisa belajar lebih giat dan hikmah terbesar yang dapat mereka pegang untuk kehidupan sehari-hari mereka, terutama di dalam menempuh pendidikan di SD Negeri 4 Belimbing ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Korwil Kecamatan Belimbing. Kepada Bapak kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Anak-anak sekalian, ini kita sampai pada acara inti, yakni ceramah agama oleh Ustadz Muzamil Erpawi, Sarjana Pendidikan. Tolong perhatian dulu anak-anak sekalian, karena acara inti ini akan kita perdengarkan, kita simak nanti ya. Anak-anak sekalian, anak-anak akan diterangkan oleh Ustadz bagaimana peristiwa perjalanan yang dilaksanakan oleh satu-satunya manusia yang mulia, perjalanan yang tidak akan pernah terjadi kepada manusia yang lain. Kemudian bagaimana wahyu perintah yang ditugaskan melalui satu-satu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana Allah mengkhususkan ciptaannya yang diturunkan dari surga sehingga dapat dinaiki ataupun dikendarai oleh satu-satu manusia paling istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu guru serta seluruh siswa SD Negeri 4 Belimbing, mari kita sambut dan kita perdengarkan ceramah agama oleh Ustadz Muzamil Erpawi, Sarjana Pendidikan. Bapak Ustadz Muzamil Erpawi, Sarjana Pendidikan ini, anak-anak sekalian, merupakan putra bungsu dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sumrowi, Sarjana Pendidikan. Nanti ya, apalagi kelas 6 yang akan melanjutkan ke sekolah lanjutan, kemungkinan akan menemukan bertemu kembali dengan Ustadz Muzamil Erpawi ini di kesempatan yang lain. Untuk itu jangan segan untuk menyapa, menegur ya, karena Ustadz ini merupakan keluarga besar kita, keluarga SD Negeri 4 Belimbing. Namun sebelum ceramah agama dimulai, kami persilakan Ibu Dian untuk terlebih dahulu mengkondisikan siswa-siswi SD Negeri 4 Belimbing. Silakan. Anak
Ibu bisa dengar Ibu? Apa kabar semua yang di belakang? Alhamdulillah. Jadi ketika Pak Ustadz sedang ceramah, mulut kita diam, telinga mendengar, makanannya disimpan, nanti ada waktunya kita makan bersama. Bisa nak? Bisa anak ibu kan anak pintar semua, anak hebat. Hebat tidak? Hebat. Kelas 6 yang belakang bisa nak kita mendengarkan dengan tertib? Bisa kelas 6, kelas 5? Bisa. Mana suara kelas 4? Di manalah kalian? Bisa anak ibu? Bisa. Lihat ke depan, lihat dengan seksama. Ustadz mau ceramah dan jangan kita bersuara. Kepada Bapak kami persilahkan. Cek. Bisa dimulai. Yang di belakang kelihatan saya nggak? Yang di belakang halo kelihatan saya? Yang di belakang kelihatan nggak? Apakah saya perlu maju ke depan? Apa di sini aja? Oke, saya maju ke depan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Blimbing, Bapak Bran Rudin Magister Pendidikan, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 4 Blimbing, Bapak Sumbrowi Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Blimbing, Bapak Kardiman Sarjana Pendidikan, yang kami hormati seluruh staf Dewan Gud SD 4 Blimbing, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada Bapak Ibu sekalian beserta seluruh anak-anak peserta didik SD 4 Blimbing yang saya banggakan. Halo. Ketika saya bilang halo, teman-teman jawab semuanya hai. Ketika saya bilang hai, semuanya jawab halo. Bisa? Hai. Halo. Ketika saya bilang tepuk satu, teman-teman semuanya tepuk sekali. Ketika saya bilang tepuk dua, teman-teman tepuk dua kali. Ketika saya bilang tepuk tiga kali. Dan ketika saya tepuk diam, maka teman-teman jawab diam. Bisa? Tepuk sekali. Tepuk sekali gimana? Satu kali saja. Tepuk dua kali saja. Ya. Tepuk tiga. Diam. Bisa? Nanti ketika saya mulai, nanti akan saya lakukan ice breaking tersebut. Kalau misalnya tidak ada yang fokus ini, maka ada hukumannya. Apa hukumannya? Silakan berdiri ya. Oke, bisa fokus sama saya. Tepuk satu. Nah, masih belum fokus. Tepuk satu sekali saja. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk diam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini juga masih senantiasa memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh akan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi yang berdakwah siang dan malam, meskipun dicaci, dihina, beliau tidak pernah dendam. Semangat beliau tidak pernah padam demi tegaknya kalimat Islam, la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Beliau adalah disebutkan di dalam kitab Maulid Sultud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah nurun fauqa kulli nur. Beliau diibaratkan sebagai cahaya di atas segala cahaya. Beliau adalah wahwa lu'lu' mutala'li alladzi tala'la'a wa yatala'la wa kana tala'la wa aktsar wa aqyabu min lu'lu'il mutala'li wa huwa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di sini khususnya dan seluruh kaum muslimin muslimat umumnya mendapatkan pahala di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Adik-adik yang saya sayangi, ya, nggak usah panggil saya Ustadz karena saya sama seperti kalian masih tahap pendidikan. Panggil saja saya kakak, ya. Adik-adik yang kakak sayangi, sebelum kita masuk ke dalam materi, kakak punya ice breaking lagi. Dan tolong diingat ice breaking dari kakak, ketika nanti di tengah-tengah ceramah akan kakak lakukan ice breaking. Kalau misalnya ada yang tidak fokus silakan berdiri. Ya, ketika kakak bilang kaifa halukum, maka jawabannya alhamdulillah bi khairin wal afiyah mumtaz Allahu akbar. Kakak ulangin ya. Karena kakak adalah jurusan pendidikan bahasa Arab, maka akan saya perkenalkan kepada teman-teman semuanya bagaimana berbicara bahasa Arab. Ketika kakak bilang kaifa halukum, maka teman-teman jawab alhamdulillah bi khairin wal afiyah mumtaz Allahu akbar. Bisa? Yang belakang bisa? Kita tes ya. Kaifa halukum alhamdulillah bi khairin wal afiyah mumtaz Allahu akbar. Sekali lagi ya. Kaifa halukum alhamdulillah bi khairin wal afiyah mumtaz Allahu akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Materi yang akan kakak sampaikan pada pagi hari ini, materinya mungkin tidak segitu dalam karena kita hanya perkenalan saja ya. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan yang lengkap, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diingat ya. Dan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hai. Yang di belakang bisa lihat saya ya. Sebelum saya mulai, bisa buka slide kedua. Sebelum saya mulai masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muzammil Erpawi. Saya putra bungsu dari Bapak Sumrawi Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD 4 Blimbing. Ya, saya adalah warga, saya adalah bagian dari kalian semua. Saya adalah
teman-teman kalian semua karena saya adalah keluarga bagian dari SD 4 Blimbing. Riwayat sekolah saya sekolah di SD 9 Blimbing, SD-nya itu atau SD 11 saya sekarang di Desa Blimbing Jaya ya. Terus SMP dan SMA saya berada di Pondok Pesantren Arya Palembang. Bisa diklik link YouTube-nya, kalau enggak di Google Chrome sudah saya bukakan. Saya akan menampilkan sedikit kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan sehari-hari saya di pesantren dulu. Adam. Ini hotspotnya mati ya? Hotspotnya mati, Pak. Hotspotnya mati. Ya. Kembali kita menonton video. Pesantren Arya itu terletak di Kota Madia, Palembang. Ada yang pernah ke Palembang ke sini? Pernah ke Palembang ya? Nah, Pondok Pesantren Arya itu terletak di Kota Madia, Palembang, di 13 Ulu Palembang. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang di sana dilakukan oleh teman-teman di sana. Karena suaranya tidak terdengar, mungkin dilihat saja videonya. Ini adalah kegiatan sehari-hari atau kegiatan pagi santri di Pondok Pesantren Arya 13 Ulu Palembang. Kegiatannya itu pagi bangun jam 4 subuh dan tidur kembali jam setengah 10 malam. Jadi kegiatan satu hari 24 jam itu full kegiatan. Dan ini adalah kegiatan pagi-pagi teman-teman sekolah. Itu pagi itu sekolah diniyah, pelajaran kitab fikih, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Dan malam dan siang kita pelajaran umum. Ya, selesai pendidikan di MA Arya, saya melanjutkan pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya melanjutkan di pendidikan Bahasa Arab S1 UIN Raden Intan Lampung, dan saya selesaikan studi
pada 3 tahun 8 bulan dengan IPK 376, predikat cum laude, dan alhamdulillah sudah saya selesaikan tahun kemarin pada bulan 3. Dan ini adalah profil singkat atau kegiatan-kegiatan yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Dan saya melanjutkan sekarang, saya sedang melakukan studi pasca sarjana atau melanjutkan pendidikan magister di Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Dan sekarang saya masih di semester 2. Inilah tampak daripada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sekarang saya berada di pendidikan di sana, dan insya Allah minggu depan saya akan pulang ke Malang dan akan melanjutkan studi S2 saya. Oke, teman-teman semuanya. Hai. Halo. Oke, kita akan masuk ke kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ke slide 3 bisa. Jadi teman-teman, tadi ada yang ngelihat saya nggak bawa kado? Enggak ya? Aduh. Itu di belakang Bapak Kardiman itu ada 3 buah kado. Ya, duduk saja. Ya. Ada 3 buah kado. Silakan duduk. Ya. Ada 3 buah kado dan 1 uang 50.000. Ya. Tapi dengan satu syarat, ketika saya sedang menceritakan kisah, teman-teman simak semuanya. Yang punya pena buku bisa dicatat, karena nanti ada pertanyaan yang akan saya tampilkan di slide ini. Pertanyaan dari saya, ketika saya bilang ada pertanyaan, tunjuk tangan dan maju ke depan. Yang bisa menjawab ada hadiahnya. Bisa? Dan yang bisa menceritakan dari awal sampai akhir perjalanan Isra Nabi Muhammad mendapatkan uang 50.000. Sepakat? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Di situ Allah menyebutkan asra. Asra asal kata dari saro yasiru. Saya berasal dari bahasa Arab, jadi asra yasiru itu perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari itu berarti kalau misalnya Allah mengatakan dalam kata saro yasiru itu perjalanan malam hari, itu dia berjalan malam dan dia sampai belum terbit matahari. Jadi kalau dia pakai asra atau saro berarti perjalanan malam hari. Jadi bahasa Arab itu dalam bahasa Arab perjalanan atau berjalan itu banyak bahasa Arabnya. Ada yang misi dan lain sebagainya. Nah, sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asra bi 'abdihi lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekitarnya. Nah, alladzi barakna haulahu inilah nanti yang akan saya jelaskan pada Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad Isra itu ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan seseorang. Nah, dengan bertemu dengan seseorang itulah yang teman-teman akan diingat dan akan saya kasihkan pertanyaan. Bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Slide selanjutnya. Hadirin adik-adik yang saya cintai, adapun tujuan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu lebih dan kurang ada 3. Yang pertama, ya bisa didengar ya, bisa diingat. Yang pertama adalah
itu menjemput perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah untuk apa? Untuk menjemput perintah sholat. Seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad, tapi khusus untuk Al-Qur'an, khusus untuk salat, Allah panggil Nabi Muhammad di hadapannya untuk menyambut perintah salat. Yang kedua adalah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat tadi linuriyahu min ayatina, untuk melihat semua kebesaran Allah. Nanti Nabi Muhammad berjalan ke sini bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad tidur berjalan di sini salat 2 rakaat bertemu dengan siapa? Nanti ada penjelasan setelah ini. Terus yang ketiga adalah amul husni, tahun kesedihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu meninggalnya paman Nabi Muhammad. Pada tahun itu pamannya Nabi Muhammad meninggal dunia dan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercinta, yaitu siapa istri Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Sayyidatul Khadijatul Kubra. Meninggalnya Sayyidah Khadijah dan meninggalnya pamannya Nabi Muhammad itu Abu Thalib, maka Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad merundung, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan dipanggil Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ingat ada berapa tadi tujuan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terus kita lanjutkan tujuan Isra. Nah, jadi teman-teman semuanya atau adik-adik itu ada 2. Kenapa Isra wal Mi'raj? Karena Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut Isra. Adapun Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, ke Sidratul Muntaha. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Isra itu, sebelum Nabi Muhammad Isra itu Nabi Muhammad tidur di Masjidil Haram, ditemani atau ditemui malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail. Ya. Nabi Muhammad itu didatangin oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus dibelah Nabi Muhammad, dibelah oleh malaikat Jibril. Diambil dan dibasuh dengan air zam-zam, dimasukkan lagi, dan akhirnya Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan buraq, kendaraan Nabi Muhammad yaitu Di dalam hadis dikatakan buraq itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda, dan buraq itu mempunyai sayap dan kiri dan kanan. Dan ketika buraq melangkah itu satu pandangan lebih. Jadi buraq itu melangkah itu satu pandangan mata. Jadi kalau misalnya ada tempat luas itu kita memandang sampai mana, nah itu satu kali langkah buraq itu sampai situ. Saking ngebutnya ini buraq. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ya, dengarkan. Ini pertanyaan pertama khusus kelas 1 kelas 2. Pertanyaan kedua khusus kelas 3 kelas 4, dan pertanyaan yang paling susah untuk kelas 5 dan kelas karena kelas 5 kelas 6 udah pertanyaannya harus pertanyaan harus lebih makanya kelas 5 dan kelas 6 harus dengarkan dari awal sampai akhir, karena pertanyaan kalian lebih sulit daripada kelas 1 dan kelas 2. Ya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 bisa didengarkan Nabi Muhammad SAW berjalan. Itu Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW berhenti di suatu tempat padang pasir, dan Nabi Muhammad SAW disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Disuruh sholat 2 rakaat, terus ditanya, ya Jibril, itu tempat apa? Terus dikatakan bahwasanya itu adalah kota Yasrib. Pertama adalah kota Yasrib itu Madinah. Ya. Nabi Muhammad berjalan Isra, disuruh sholat 2 rakaat di sana, di kota Madinah. Berjalan lagi Nabi Muhammad SAW, diturun lagi, disuruh sholat lagi di sana. Sholat 2 rakaat Nabi Muhammad disuruh turun lagi, dan itu berada di kota Madian. Kota Madian itu adalah tempat di mana berlarinya Nabi Musa dikejar oleh kaum Firaun pada saat itu.
Terus berjalan lagi Nabi Muhammad, disuruh berhenti lagi, disuruh sholat 2 rakaat lagi Nabi Muhammad. Sholat rakaat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa itu berbicara sama Allah di Bukit Tursina. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad disuruh sholat lagi, berjalan lagi sholat di Baitul Lahmi. Itu Baitul Lahmi adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perjalanan itu Nabi Muhammad disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah cikal bakal para ulama mensunahkan kita ketika kita datang ke tempat yang mulia, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Karena kenapa? Mengambil rujukan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke tempat mulia, maka sholatlah 2 rakaat di sana. Hai. Halo. Ya, khusus kelas 1 dan kelas 2. Siapa yang ingin maju ke depan, tunjuk tangan, akan ada satu pertanyaan dari saya. Ya, siapa itu? Kamu mau maju? Kelas 1 dan kelas 2? Kalau tidak ada, balik modal, balik ke saya lagi, saya bawa pulang. Apa mau dilempar ke kelas 3 aja? Iya, kelas 1, kelas 2. Pertanyaannya maju dulu lah, maju dulu. Kelas 1 dan kelas 2 tidak ada. Saya tunjuk aja ya. Nih, ayo, sini. Oke. Yang lain duduk aja. Saya kelihatan kan? Ya. Pertanyaannya, Nabi Muhammad kan tadi kan dihibur oleh Allah itu tahun Husni. Nah, siapa nama istri Nabi Muhammad yang meninggal? Istri siapa? Siti Khadijah. Iya, Siti Khadijah. Oh iya, kita belum perkenalan. Namanya siapa? Abdan Nulidal Harif. Kelas berapa? 2. Tepuk tangan untuk Abdahan. Ini hadiahnya. Silakan duduk kembali. Oke. Iya. Oke. Sekarang silakan dengarkan lagi karena akan ada pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, Bu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan tersebut, Nabi Muhammad kan disuruh oleh malaikat Jibril itu sholat kan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat orang. Ya, Nabi Muhammad melihat sekelompok api yang sangat besar. Terus Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril itu siapa? Itu adalah jin Ifrit, kata malaikat Jibril, yang akan menggoda umat kalian nantinya. Itu Nabi Muhammad melihat jin Ifrit. Terus yang kedua, maju lagi Nabi Muhammad melihat orang yang sedang menanam padi. Belum selesai dia tanam padinya, di belakang sudah siap panen. Dipanen lagi di belakang, tanam lagi, dipanen lagi, tanam lagi. Terus Nabi Muhammad heran, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril itu siapa? Terus Nabi Muhammad Jibril menjawab, itu adalah sekelompok orang dari umatmu yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, iza marartum iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalasin. Ketika meninggalnya anak cucu Adam, itu seluruh amal ibadahnya putus illa bisalasin, kecuali 3, yaitu adalah shadaqatul jariyah, al ilmu la yantafa'u bih, dan waladun saleh yad'ulah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua
Jadi kalau misalnya adik-adik semuanya berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kepada kedua orang tua, nanti orang tuanya nanti di akhirat seperti ini. Orang tuanya mendapatkan pahala yang sangat besar. Mau tidak? Mau tidak? Syaratnya satu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW berlanjutkan perjalanannya lagi dan bertemu aroma yang sangat wangi. Nabi Muhammad bertemu dengan aroma yang sangat wangi. Terus Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu wangi apa? Terus dikatakan oleh malaikat Jibril, itu adalah wanginya Masitoh. Wanginya Masitoh itu adalah seorang pembantunya Fir'aun yang itu kegiatannya cuma menyisiri anaknya saja. Jadi Masitoh itu seorang pembantunya Fir'aun. Nah, ketika itu Masitoh ditanya oleh anaknya Fir'aun, wahai ibu Masitoh, apa Tuhanmu dan siapa Tuhanmu? Ditanya oleh Masitoh, Tuhan saya Allah dan Tuhan saya sama Tuhan bapakmu itu sama. Akhirnya kagetlah anaknya, terus dia tanya, wahai Masitoh, bolehkah aku sampaikan kepada ayahku? Boleh, kata Masitoh, silakan saja. Ketika disampaikan kepada Fir'aun marah dan akhirnya Masitoh dihukum mati. Dan wangi Masitoh pun sampai sekarang masih tercium oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW berjalan lagi. Nabi Muhammad berjalan dan melihat orang. Nah ini ya, Nabi Muhammad melihat sekelompok orang. Ini masih perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa ini, belum sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad melihat sekelompok orang yang memecahkan palanya sendiri. Dipecahkannya palanya, selesai lagi, dipecahkan lagi kepalanya, selesai lagi. Dan bertanya, itu orang apa? Kata malaikat Jibril, itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menjalankan sholat, maka pala kita nanti di akhirat kita mecahkan pala kita sendiri. Mau nggak? Makanya jalankan sholat. Nah, terus Nabi Muhammad SAW bertemu orang yang disumbat dubur dan kuburnya. Terus Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, perutnya bengkak, kubur dan duburnya disumbat oleh Allah. Terus Nabi Muhammad bertanya, itu siapa? Itu orang-orang yang pelit, yang nggak sedekah, kata malaikat Jibril. Jadi kalau misalnya kita pelit, nggak mau sedekah, maka perut kita akan bengkak. Mau nggak? Makanya jangan harus sedekah, tapi sedekah semampu kita, jangan maksa. Ini nanti maksa orang tua, Pak, pokoknya aku sehari 10.000 harus sedekah. Kalau jajan kita cuma 5.000, sedekahnya 2.000 atau 1.000, berjajannya 4.000. Jangan maksa, ya. Terus Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang yang makan daging busuk. Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang yang makan nabi busuk. Terus Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa? Terus Jibril bertanya, itu adalah orang-orang yang penzina. Jadi orang-orang yang penzina itu memakan daging busuk, memakan bangkai. Nah, nanti di akhirat itu orang-orang yang makan seperti itu adalah orang-orang yang penzina. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini masih perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, habis itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang disambar kayu. Jadi ada kayu, dia berjalan ke sandung. Ada kayu lagi, dia berjalan ke sandung lagi. Nah, itu adalah orang yang sering merampok, kata malaikat Jibril alaihi salam. Nah, terus Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang senang berenang. Dia berenang, tapi berenangnya di lautan darah. Ada yang mau berenang di lautan darah? Dia berenang di lautan darah, terus juga dia memakan batu. Itu adalah orang-orang yang memakan riba, kata malaikat Jibril alaihi salam. Ada yang saya cintai, bisa masih semangat? Masih ingat ice breaking dari saya? Ketika saya bilang kaifa halukum, alhamdulillah bihairin wal afiyah, mumtaz, Allahu akbar. Nanti yel-yelnya berubah pakai bahasa
belajar bahasa Arab. Ya, sekali lagi 1 2 3 kaifa halukum? Alhamdulillah bihairin wal afiyah. Mumtaz, mumtaz, mumtaz. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kita selesaikan perjalanan Isra atau oke. Tepuk 1. Ah, yang depan masih nggak fokus nih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk diam. Oke, pertanyaan kedua untuk kelas 3 dan kelas 4. Tapi kita selesaikan dulu ini. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW berjalan lagi. Nabi Muhammad berjalan dan melihat orang yang memikul kayu. Orang yang memikul kayu, mengikat kayu, terus kayunya ini dikurangin sama dia, diikat, dikurangin lagi, habis itu dipikul. Terus Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa? Terus Nabi Muhammad malaikat Jibril menjawab, itu adalah orang-orang yang berkhianat. Jadi dari perjalanan Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali hikmah-hikmah yang diambil. Jadi mungkin teman-teman semuanya sering mendengar orang-orang ceramah Isra wal Mi'raj, tapi tidak sedetail ini karena mungkin banyak materi-materi selanjutnya. Tapi khusus hari ini saya akan sampaikan kepada adik-adik semuanya kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang detail. Nabi Muhammad bertemu dengan siapa-siapa saja. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kelas 3 dan kelas 4. Mana nih kelas 3 dan kelas 4? Oke. Masih ingat nggak tadi perjalanan Nabi Muhammad tadi? Ya, turunkan tangannya. Hai. Halo. Untuk kelas 3 dan kelas 4 yang mau maju silakan ke depan. Yang perempuan deh, tadi laki-laki. Coba deh yang perempuan. Ada nggak yang 3 kelas 4? Siapa itu? Ya, itu jilbab hijau ya. Sini. Iya, sini. Oke. Kelas 5 dan kelas 6 habis ini siap-siap ya. Namanya siapa dan kelas berapa? Alia Kamila Tunisa. Kelas 4A. Kelas 4 ya. Kelas 4. Apa ya? Nah, sebutkan yang saya jelaskan tadi banyak ya. Sebutkan 2 saja. Nabi Muhammad bertemu dengan kelompok siapa saja? 2. Kelompok Fir'aun. Iya. Apa namanya itu? Membantunya Firaun 1. Kelompok jin Arfit. Ya, kelompok jin Ifrit. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, ini hadiahnya. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6 silakan didengarkan dengan seksama. Pertanyaan akan setelah ini. Lanjut lagi Nabi Muhammad SAW. Hai. Bisa lihat saya? Bisa kita lanjut? Kita pulang jam 12 ya. Kita selesai jam 12, siap? Lanjut. Oke. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan orang yang memotong lidahnya. Ya. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk diam. Berarti kurang toh. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk diam. Bisa dilanjutkan? Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang kelompok di mana orang itu memotong lidahnya. Itu adalah orang-orang yang suka menyebar
Nah, lanjut lagi Nabi Muhammad berjalan lagi, terus bertemu dengan orang-orang yang suka mencakar mukanya. Dicakar mukanya sendiri, habis itu sembuh. Dicakarnya lagi, sembuh lagi. Itu orang-orang yang suka menggunjing, kata Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh orang tua. Ya, ketika Nabi Muhammad berjalan, itu di sebelah kiri Nabi Muhammad dipanggil oleh orang tua, ya Muhammad tunggu dulu katanya. Ya. Terus Nabi Muhammad bertanya, itu siapa? Itu orang-orang Yahudi. Jikalau engkau menoleh sebelah kanan, maka umatmu akan ikut Yahudi. Dan di sebelah kiri dipanggil lagi, wahai Muhammad tunggu dulu. Maka Nabi Muhammad bertanya lagi, itu siapa? Itu adalah orang-orang Nasrani. Jangan menoleh wahai Muhammad. Jikalau engkau menoleh, maka anak keturunanmu, umat-umatmu akan ikut Nasrani. Untungnya Nabi Muhammad enggak menoleh. Kalau Nabi Muhammad menoleh, habislah kita ikut Nasrani, kita ikut Yahudi. Itu adalah hikmah daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad lagi lanjut. Nah, ini adalah pertemuan yang terakhir. Ya, perhatikan teman-teman semuanya. Halo, masih semangat nggak yang kelas 1 kelas 2? Semangat ya. Ya, habis itu Nabi Muhammad bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Siapa yang tidak tergoda bertemu dengan wanita yang sangat cantik? Dan dia manggil Nabi Muhammad, ta'al, ya Muhammad, sini dulu. Nabi Muhammad dengan keteguhan hatinya tidak menoleh. Dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad, itu siapa? Kepada malaikat Jibril. Terus Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan dunia. Jangan engkau menoleh wahai Muhammad. Jikalau engkau menoleh, maka umatmu akan terjerumus ke dalam dunia. Terus Nabi Muhammad lagi bertemu dengan lelaki tua yang sangat tua. Pada 1446 yang lalu, itu Nabi Muhammad bertemu dengan lelaki tua. Terus Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu siapa? Terus malaikat Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan daripada dunia. Nah, tahun yang lalu itu dunia itu diumpamakan seperti orang yang sangat tua. Wa kaifa hadzal yaum? Dan bagaimana pada hari ini? Setua apakah dunia sekarang? Ya, disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya dunia ini akan hidup 500 tahun setelah Hijriah. Dan sekarang 1446, masih ada beberapa tahun lagi yang akan datang. Tapi itu hanya pandangan. Karena hari kiamat itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi basar. Jadi hari kiamat itu tidak pernah terlintas oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Jadi tidak ada yang bisa menebaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu nggak Masjidil Aqsa itu di mana? Iya, Masjidil Aqsa ada di Palestina yang lagi perang sekarang, ya. Nah, dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, terus Nabi Muhammad disuguhkan susu dan khamar. Tapi Muhammad tidak tahu ada dua gelas di depan Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad memilih susu. Alhamdulillah Nabi Muhammad memilih susu. Saya tadi minum, kata malaikat Jibril, kalau engkau memilih khamar maka umatmu akan terjumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad bertemu dengan seluruh para nabi, dan Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di sana dan melanjutkan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hai. Halo. Sudah selesai perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi yang punya pena atau ini diingat ya, karena nanti akan saya minta satu orang untuk storytelling di sini menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, itu adalah perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj, maka itu terlalu panjang. Itu kami dulu di pesantren itu belajar kitab Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW karangan Abu Iya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu halamannya 120 lebih. Halaman kisah Isra wal Mi'raj itu sangat panjang. Ini saya singkat saja. Ini pun sudah lebih dari setengah jam. Jadi teman-teman semuanya bisa didengarkan dan dicermati kembali ya. Habis itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit, itu Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke langit. Terus Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama ya. Nah bisa didengarkan semuanya kelas 5 dan kelas 6. Maka pertanyaan saya akan masuk ke dalam Mi'raj ya. Pada langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, itu di langit pertama. Bertemu, bersapa, melihat umat-umat Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua itu bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Bisa diingat ya, Nabi Muhammad itu setiap langit itu bertemu dengan Nabi. Nabi pertama itu bertemu dengan Nabi langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yuh. Di langit keempat bertemu dengan Nabi terus di langit kelima itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Ya, jadi disclaimer teman-teman, setiap Nabi Muhammad itu bertemu dengan para nabi, itu dia disambut dan bertemu dengan para umatnya. Ya, Nabi Muhammad di langit kelima itu bertemu dengan Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di langit kelima itu bertemu dengan Harun. Di langit keenam itu bertemu dengan Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad ketika sudah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad diajak healing. Ya, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Healing Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan kayak kita aja bisa healing, bisa jalan-jalan. Nabi Muhammad pun bisa. Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga dan neraka Nabi. Nabi Muhammad diajak jalan ke surga, ini neraka, umat-umatmu akan ke sini, umatmu akan di sini. Dia ada putar sama malaikat Jibril alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Allah dan menjemput wahyu yang namanya Hai, halo, tepuk satu, tepuk dua, tepuk diam. Masih belum konsentrasi? Tepuk satu, tepuk diam. Ya, kelas 5 dan kelas 6 yang mau pintar. Iya, yang pintar. Ya. Kita pertanyaannya masuk ke dalam Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dua tadi adalah Isra dan sekarang pertanyaan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan siapa dari kelas berapa? Kelas 6, nama saya Taufikur Rahman. Taufikur Rahman kelas 6. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Adam. Iya, bertemu dengan Nabi Adam. Benar nggak? Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Bener nggak? Terakhir bonus nih, pertanyaan bonus. Di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Harun. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. ya, Nabi Ibrahim. Tepuk tangan. Nih,
Ya, tepuk tangan untuk Taufik. Ya, setelah ini masih ada satu hadiah lagi, dan hadiah ini paling tinggi daripada semua hadiah. Hadiahnya, tapi saya minta teman-teman storytelling atau jelaskan secara singkat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai, Nabi Muhammad belum langsung berbicara, tapi Nabi Muhammad sujud dulu sama Allah Subhanahu wa taala lama sekali. Terus Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasfa tusaffa." Kata Allah, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan." Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepadamu, "Wahai Muhammad, aku perintahkan kepada umatmu untuk sholat sehari semalam selama 50 waktu." Wow. Kita sehari semalam disuruh Allah sholat 50 waktu. 5 waktu aja masih ada yang bolong, ya nggak? Ya nggak? Siapa di sini yang sholat 5 waktu full? Yang sholat subuh tadi siapa? Ya. Terus turun Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak membantah, turun saja bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, "Ya Muhammad, sangat berat. Umatku saja yang seminggu 2 kali aja susah, apalagi umatmu." Naik lagi Nabi Muhammad, negosiasi sama Allah, diturunkan menjadi 45. Turun lagi masih keberatan, naik lagi akhirnya 5 waktu. Dan 5 waktu itu pahalanya seperti 50 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kisah Nabi Muhammad SAW ini adalah hendaklah kita melaksanakan ibadah salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "As-salatu imanuddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang runtuh salatnya, maka runtuh agamanya. Dan barang siapa yang menjalankan salatnya, maka tegaklah agamanya. Oke, materi kita sudah selesai. Hai. Halo. Tepuk 1. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Siapa yang siap untuk menjelaskan ulang? Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Bebas, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ataupun kelas 5. Silakan. Kelas 6 pun boleh. Siapa cepat dia dapat. Iya, siapa? Ada nggak? Ya, kamu mau siapa itu? Ayo sini. Ayo sini cepat. Kalau nggak mau balik bandar lagi dah. Duduk. Halo. Bisa duduk nggak? Duduk ya. Nanti ya, yang lain dulu. Ini siapa itu? Mau nggak? Ini topik mau nih. Kalau mau 2 ada dapat hadiah. Ya, yang lain. Yang lain ada nggak? Ayo, siapa itu? Ayo sini cepat. 1. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada topik. 1, 2, 3, 4. Nggak ada? Bener nggak ada? 5 ya. Silakan duduk sini. Ya, silakan duduk kembali. Duduk. Hai. Duduk aja. Ya. Silakan topik, ceritakan kepada teman-teman semuanya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nabi Adam tadi bertemu dengan sekelompok perampok. Dari Mi'raj sampai jelaskan dikit aja. Muhammad itu kemana? Muhammad dari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia berjalan sampai bertemu dengan sekelompok itu perampok dan bertemu dengan seorang memotong lidah dan memakan daging busuk. Yang memakan daging busuk itu adalah orang penzina. Dan Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa dan sholat berjamaah, dan dia terbang naik ke langit. Di langit pertama dia bertemu Nabi Adam, di langit kedua dia bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga dia bertemu Nabi Yusuf, di langit keempat dia bertemu Nabi Idris, di langit kelima dia bertemu Nabi Harun, di langit ke-6 dia bertemu Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, di langit ke-7 dia bertemu Nabi Ibrahim, di langit ke-4, di langit ke-8 dia diajak berkeliling ke surga dan ke neraka. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat. Diborong sama Taufik ya. Dua hadiahnya. Nih. 50.000. Tangan saya lagi untuk Taufik. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Hai. Bisa duduk. Kalau teman-teman nggak rapi, enggak saya tutup. Ya. Kalau nggak rapi, kita tidak salah. Tepuk satu. Coba dirapikan lagi, maju. Ya, yang belakang ya. Tepuk dua. Tepuk diam. Ya, udah mulai fokus ya. Udah fokus atau paham permainannya? Tepuk dua. Kaifahalukum? Alhamdulillah bihairin wal afiyah. Mumtaz. Allahu Akbar. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jika ada jamu yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mungkin hanya ini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, coba sekali lagi beri tepuk tangan kepada penceramah kita. Ayo, tepuk tangan yang paling meriah. Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, acara selanjutnya kita akan berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin daripada doa bersama ini, kami persilahkan kepada Ustadz Muzamil Arpawi. Padanya kami persilakan. Ya. Adik-adik, kita berdoa ya. Silakan angkat kedua tangannya. Silakan angkat kedua tangannya, hadirkan hatinya dan kunci mulutnya. Ya. Dan kunci mulut
Bisa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wa ammana minal adab wan nasibah minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW selesai dan telah berjalan lancar. Untuk itu mari kita ucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian anak-anak sekalian, sebagai penutup acara kita hari ini, Bapak Ibu Guru akan membagikan hadiah perlombaan-perlombaan dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj yang telah dilaksanakan kemarin. Ini untuk membacakan atau membagikan hadiah perlombaan-perlombaan tersebut sepenuhnya Bapak serahkan kepada Ibu Dian dan Ibu Dalika. Baik Naya, kita akan mengumumkan lomba pemenang lomba busana Muslim Putra dulu. Untuk pemberian piagam dan hadiah, kami mohon kesediaannya. Anak-anak, kita break foto bersama dulu nak ya, sambil menunggu. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru silahkan ke depan. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru dimohon ke depan, kita berfoto bersama dulu dengan Bapak pengawas dari Korwil.